Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Miftul Khairi. Saya berkuliah di Muhammad Nasir Bukit Tinggi dengan jurusan Administrasi Publik Nagari. Di video ini saya akan membahas topik yang sangat relevan di era modern, yaitu tata kelola dan demokrasi digital. Teknologi telah mengubah cara pemerintah bekerja, bagaimana masyarakat berpartisipasi, dan bagaimana keputusan publik diambil. Lalu, apa sebenarnya tata kelola digital itu? Bagaimana hubungan teknologi dengan demokrasi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian tata kelola digital. Tata kelola digital atau digital governance adalah pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik, pengelola data, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan masyarakat. 3 fokus utama tata kelola digital. Yang pertama, transparansi birokrasi, dari proses manual menjadi serba digital. Yang kedua, pemanfaatan data dan teknologi, termasuk big data, AI, cloud, dan integrasi sistem. Yang ketiga, kolaborasi dengan masyarakat melalui platform digital, media sosial, dan aplikasi layanan publik. Dengan tata kelola digital, pemerintah diharapkan bekerja lebih cepat, transparan, dan responsif. Yang kedua, demokrasi digital. Pengertian dan pentingnya demokrasi digital. Demokrasi digital atau digital demokrasi adalah penggunaan teknologi digital untuk memperluas ruang partisipasi warga, meningkatkan transparansi pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas publik. Contohnya, e-voting atau e-pemilihan, forum konsultasi publik online, petisi digital, website keterbukaan anggaran, platform pengaduan seperti lapor. Demokrasi digital memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam proses politik tanpa harus hadir secara fisik. Hubungan tata kelola digital dan demokrasi digital. Keduanya saling terkait dan saling memperkuat. Tata kelola digital memperkuat demokrasi. Sistem layanan publik digital meningkatkan transparansi. Portal data terbuka atau open data memungkinkan publik mengakses informasi pemerintahan. Teknologi komunikasi memudahkan warga memperkuat feedback. Yang kedua, demokrasi digital mendorong tata kelola yang lebih baik. Partisipasi publik yang tinggi menekan pemerintah untuk bekerja lebih profesional. Aspirasi masyarakat dapat dianalisis secara real time melalui big data. Kontrol publik melalui media sosial mempercepat respon kebijakan. Manfaat implementasi tata kelola dan demokrasi digital. Yang pertama, bagi pemerintahan, manfaat implementasi tata kelola dan demokrasi digital ini adalah proses kerja lebih cepat dan efisien. Data terintegrasi mempermudah pengambilan keputusan, mengurangi peluang korupsi melalui sistem transparan. Manfaat implementasi tata kelola dan demokrasi digital bagi masyarakat yaitu akses informasi lebih mudah, pelayanan publik lebih cepat dan murah, ruang partisipasi lebih besar, kebijakan lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Bagian yang kelima yaitu tantangan dalam tata kelola demokrasi digital. Meski banyak manfaat, ada sejumlah tantangan besar. Yang pertama yaitu kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet, perangkat atau literasi digital yang memadai. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar risiko kebocoran data. Yang ketiga, ancaman disinformasi dan polarisasi. Media sosial bisa mempercepat penyebaran hoaks,
yang melemahkan demokrasi. Yang keempat, resistensi birokrasi. Sebagian aparatur belum siap berubah atau merasa nyaman dengan cara kerja lama. Yang kelima, ketergantungan pada teknologi. Ketika sistem error atau diserang, pelayanan publik bisa berhenti total. Contoh implementasi di Indonesia, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Program nasional yang mendorong integrasi sistem digital antar instansi pemerintah. Aplikasi layanan yang kedua, aplikasi layanan publik. Yaitu ada 3. Yang pertama, Peduli Lindungi atau Satu Sehat. Yang kedua, sistem budgeting dan planning. Yang ketiga, SIPD, OSS, Sinpek, dan berbagai layanan daerah. Yang ketiga, dari contoh implementasi di Indonesia yaitu demokrasi digital. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Musrenbang untuk musyawarah perencanaan pembangunan. Yang kedua, Lapor untuk pengaduan masyarakat. Yang ketiga, KTP, pemilu, dan layanan administrasi digital lainnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju pemerintahan yang lebih digital, meskipun tantangannya masih besar. Kita lanjut dengan arah masa depan tata kelola dan demokrasi digital. Ke depan, pemerintahan digital akan semakin, yang pertama, berbasis data dan AI untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, terintegrasi penuh, tidak lagi terkontak-kontak antar instansi. Mendorong partisipasi publik aktif melalui platform digital, mengutamakan keamanan cyber dan perlindungan data. Lebih inklusif, menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi perubahan budaya dan sistem kerja. Jadi sekian, itulah pembahasan mengenai tata kelola demokrasi digital. Teknologi membawa peluang besar untuk membuat pemerintahan lebih transparan, efisien, dan demokratis. Namun keberhasilan transformasi ini tetap bergantung pada kualitas kebijakan, kesiapan instansi, serta partisipasi masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.